Coba ketua kelasnya dipimpin dulu doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati mulai. Amin. Nah di sini ada yang nggak hadir nggak pada pertemuan kali ini? Ada. Amin. Sama Saki yang kedua. Saudara izin di kemana mana? Ada acara Bu. Oh ada acara. Saudaranya nikah. Oh nikah. Oke sekarang kita di pertemuan ketiga ini akan mempelajari materi mengenai difraksi cahaya. Udah siap belajar kan? Siap Bu. Nah, coba sebelum kita masuk ke materi, perhatikan dulu nih di sini ada dua gambar. Yang pertama bisa dilihat ya cahaya matahari menembus celah awan. Nah di sini terbentuk garis-garis berupa hambatan dari gelombang cahaya. Kemudian bisa dilihat di sini. Di sini ada yang suka ke hutan. Ada. Pernah nggak lihat apa sih matahari menerobos celah-celah antara satu pohon dengan pohon lainnya? Iya Bu, pernah Bu, sering Bu. Nah, kenapa sih? Karena cahaya melewati kayak celah-celah gitu Bu. Oh iya betul ya, berarti cahaya itu bisa melewati celah itu ya. Bu. Makanya dapat dilihat ada pola berupa garis-garis ini. Nah, di sini juga ternyata cahaya itu memiliki sifat berupa garis lurus gitu. Nah, di minggu lalu kita kan sudah mempelajari materi mengenai pemantulan dan pegasan. Ada yang masih ingat prinsip dari hukum pemantulan? Kalian bisa lihat gambar di sini. Misalnya ini ada sebuah cermin. Ini ada sinar datang. Coba gimana, Fadila? Hukum sinar itu. Iya betul. Jika sinar datang mendekati sinar pantul, kemudian dipantulkan sejajar dan Ini lihat sudutnya. Bandung kamu berarti? Bagaimana? Kita bisa jawab. Enggak. Ada yang lain? Ini sinar datangnya dari sini misalnya. Nah di sini sudutnya berapa tuh lihat? 45. Kita mengukurnya dari garis normal ya. Berarti kan 10, 20, 30, 40, 50 ya. Jadi kan ini garis normalnya. Kemudian di sini membentuk sudut sinar datang dengan sudut 2, 3, 4, 50 derajat. Nah di sini dipantulkan juga dengan sudut 50 derajat. Jadi kan hukum sinar itu berbunyi kalau misalnya sinar datang dengan sinar pantul itu misalnya sama besar ya. Nah kemudian kita ingat kembali juga dari hukum kebiasaan. Ternyata ketika gelombang cahaya merambat dari dua medium yang berbeda, ini dari medium udara ke air. Nah apa yang kita lihat di dalam medium lainnya yaitu air, ternyata itu kan posisi sebenarnya. Kemudian di sini ada pernah berenang, kemudian misalnya itu ada koin atau barang yang jatuh ke kolam, terus kalian mau mencari barang itu apakah gampang atau susah? Gampang. Nah di situ juga ternyata dipengaruhi oleh pembiasaan cahaya gitu ya. Makanya posisi benda yang kita lihat di dasar di permukaan kolam itu bukan posisi yang sebenarnya. Nah sekarang ini kan kita mau mempelajari mengenai difraksi cahaya. Kenapa sih kita perlu mempelajari materi mengenai difraksi cahaya ini? Nah, seperti yang kita ketahui ya bahwa cahaya itu dapat merambat terus melalui celah sempit. Nah, makanya dari tenaga medis itu bisa menggunakan konsep difraksi cahaya ini untuk mengukur diameter mata dari pasien. Yang mana nantinya si pasien ini akan melakukan operasi lasik gitu ya. Kemudian di sini juga kenapa ada potong rambut? Nah ternyata dari konsep difraksi cahaya ini kita bisa mengukur berapa diameter atau ketebalan dari rambut manusia. Kemudian bisa dilihat di sini gelombang cahaya melewati celah-celah sempit ini. Nah kalian lihat di sini celah sempitnya berukuran sama kan?
Kenapa? Bayangannya berbeda. Ada yang bisa jawab? Posisinya Bu. Ya, posisinya ya. Nanti kita akan membuktikannya juga di praktikum kita kali ini ya. Nah, kita sudah berbicara mengapa harus mempelajari mengenai diffraksi gelombang cahaya. Kemudian kita juga sudah mengingat kembali materi sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan menganalisis hubungan antara jarak celah layar dengan pita terang pusat ke pita terang selanjutnya yang terbentuk pada layar. Seperti yang permasalahan tadi ya, kenapa celah dengan satu ukuran menghasilkan bayangan yang berbeda, nanti akan terjawab setelah kita melakukan praktikum sederhana. Kemudian yang selanjutnya kita akan menerapkan konsep dan prinsip diffraksi cahaya dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian kita juga akan melakukan eksperimen untuk membuktikan fenomena diffraksi gelombang cahaya. Nah, sebelum kita melakukan eksperimen supaya lebih jelas gitu ya nanti pengambilan datanya bagaimana. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya diffraksi cahaya itu apa? Diffraksi cahaya itu merupakan pembelokan gelombang cahaya ketika melewati celah sempit. Nah, dapat dilihat di sini, D ini merupakan lebar dari celah. Kemudian ketika ada gelombang cahaya yang merambat masuk melewati celah sempit ini, maka akan terbentuk pola gelap terang di sini. Kemudian di sini bisa dilihat kenapa yang paling tengah ini menonjol gitu. Nah, yang paling tengah ini menonjol merupakan pita terang pusat, yang mana pada pita terang pusat ini memiliki intensitas cahaya yang lebih besar daripada pita terang yang pertama dan yang sebelah sana juga. Nah, kemudian kenapa sih tadi kalian mungkin mendengar ada pita terang dan gelap? Nah, pita terang ini yang ditunjukkan oleh warna merah karena sinar lasernya juga warna merah. Kemudian pita gelap itu ini. Nah, di sini terdapat hubungan antara lebar celah, jarak pita terang pusat ke pita selanjutnya, kemudian jarak dari celah ke layar. Kemudian di sini adalah panjang gelombang. Gimana nanti kita akan menentukan jarak pita terang pusat ke pita terang selanjutnya. Jadi nanti tuh namanya percobaannya seperti ini. Di sini terdapat layar. Kemudian nanti di sini ada laser. Kemudian di sini nanti ada celah sempit. Nah, ini merupakan jarak celah ke layar L. Nah, nanti pada layar itu akan terbentuk pola gelap terang. Misalnya ini terang pusatnya. Nah, cahaya merah gelombang gambar. Kemudian nanti di sini ada pita terang kedua. Ini ada pita terang pertama, orde pertama. Nah, di sini itu sebagai pita gelap pertama, ini juga pita gelap pertama. Nah, kemudian kalian nanti bagaimana mengukur jarak dari pita terang pusat ke gelap pertama? Caranya kita ambil dulu garis berupa sinar datang di sini. Kemudian kalian ukur. Nah, ini merupakan Y untuk pita terang pusat ke pita gelap pertama. Kemudian untuk mengukur dari pita terang pusat ke terang pertama itu dari sini ke sini. Nah, supaya agak bingung, sekarang kita masuk saja ke eksperimennya. Kita bagi menjadi dua kelompok belajar ya. Yang sebelah kiri ini ada berapa orang? 4 orang ya? 5. Nah, di sini ini juga. Di sini
Eksperimennya bagaimana? Nah, di sini ada alat sederhana yang bisa kalian gunakan. Coba ambil. Rasanya kayak warna mana? Warna merah. Warna pink, warna pink. Kalian sisa. Wow, cukup. Ini sebagai layarnya. Kenapa ada 3? Jadi kan tadi di tujuan pembelajaran kita akan ingin membuktikan gitu pengaruh dari jarak celah layar. Jadi apa ya? Jadi nanti di praktikum ini untuk menjawab permasalahan kenapa bayangan yang melewati celah itu berbeda, kalian variasikan jarak celah layar. Nah, untuk pengambilan datanya supaya lebih gampang, kalian boleh misalnya di bawah itu kita matiin ya. Ya, aman? Aman. Dibuka, ada tabel pengamatan. Boleh. Jadi seperti yang tadi ditulis di papan tulis, tuh kan terang pusatnya coba kalian garisin. Udah. Ini terang pusatnya ya. Yang Dari situ aja dulu samping. samping ini. Samping terang pusat sama terang pertama. Begitu. Gimana? Udah stabil aman. 12. Ayo betulan ah. Ih, kalian udah pakai ini gak? Variasi jarak gak? Udah. Nah, ayo aja. Ya ini kan Bu. Ini kan Bu. Mana? Yang satu. Gambarnya. Coba gini. Belak beli. Jarak. Gua pernah napas loh Bu. Dari tadi aku. Nah, jadi kalian nanti. Oh jadi gambarnya ke pinggir tadi aku apa itu Nah, Bu. jadi di polanya itu kalian kasih titik dulu. Oh, Biar gampang. Kalau yang meter, kalau yang 1 meter dulu. Hah? Yang 1 meter dulu. Yuk 1 meter dulu. Tes. Lebih gede gak? Kalau lebih gede dari sini. Nah, ini dulu deh. Nah, itu. Hap ya. Oh iya. Yang pusat dulu. Nah, itu. Samping gelap, yang gelap. Nah, ini udah cukup belum datanya semuanya? Belum, Bu. Anu mana coba? Kalau udah kita nyalain lampu lagi. Ini Yang terang yang 0,5. 0, Terang pusatnya dibagi 2 dulu ya. Tadi kan di papan tulis tuh. difraksi ya? Bukan interferensi. Di fraksi ini. Difraksi kan? Yeay. Boleh dibuka bahan ajar yang ikuti dulu. Baik dulu. Udah dapat kan datanya di mana? Coba lihat yang kelompok 1. Ini Bu datanya. Oke, bagus. Gimana tadi kelompoknya berdiskusi bareng-bareng kan? Iya dong. Bareng-bareng buat bertiga ya. Bertiga kita paling berhubungan. Hati-hati ya, ini tajam loh. Ya Bu. Berbanding lurus dengan jarak. Udah?
Jarak tunggal layar. Berarti dari sini ke sini ya? Iya Bu. Nah, kemudian apa yang diamatinya tadi? Jarak terang pusat ke kepala terang dan jarak terang pusat ke kepala terang. Ya, betul. Nah, gimana data penelitiannya untuk jarak yang pertama? Untuk yang pertama kita mendapatkan jarak terang tunggal ke layar 0,5. Ya, mendapatkan jarak terang pusat ke kepala terangnya 0,0025. Jarak terang pusat ke kepala terangnya 0,004. Terus percobaan kedua dengan jarak terang tunggal ke layar 0,0. Jarak terang pusat ke kepala terangnya 0,005. Jarak terang pusat ke kepala terangnya 0,008. Dan percobaan ketiga 1,5 itunya. Terus jarak terang pusat ke gelapnya 0,075 dan jarak terang pusat ke kepala terangnya 0,012. Nah, kalian bisa ambil kesimpulan nggak? Misalnya dari data pengamatan kalian, kemudian kalian bandingkan dengan hubungan persamaan dikasih bawah saya di sini. Coba, ada hubungan nggak antara jarak suatu layar dengan jarak kita terang pusat ke gelang pertama, kemudian ke terang pertama? Berarti antara variabel L dengan variabel Y. Itu gimana hubungannya? Berbanding lurus. Berbanding lurus. Ya. Betul ya, berbanding lurus. Coba dari kelompok ini datanya apakah berbanding lurus? Ya Bu, berbanding lurus. Oh, sama berarti ya datanya. Nah, kemudian kita kembali ke sebelumnya. Di sini tadi Pak Dila bilang kenapa kan kalau misalnya bayangan di sini itu besar? Karena apa tadi Pak Dila? Posisinya. Nah, posisinya betul ya. Jadi ini bisa diibaratkan sebagai celah sempit. Kemudian ini bisa diibaratkan sebagai layarnya gitu. Kenapa bayangan di sini itu besar? Karena jarak dari celah sempit ke layar atau di sini posisi bayangan di sini itu jauh gitu. Seperti yang kalian katakan tadi kan, kalau misalnya jarak celah ke layar dengan bayangan atau pola gelap terang itu berbanding lurus, artinya semakin jauh apa ini jarak posisi celah dengan bayangan, maka bayangan juga akan semakin besar. Nah, coba ada yang menyimpulkan nggak dari hasil pengamatan kalian? Bu, Baik. Gimana? dari hasil percobaan kami kelompok 2 dapat kami simpulkan berdasarkan data eksperimen yang diperoleh, maka dapat menunjukkan bahwa jarak celah sempit tunggal ke layar Ya. memiliki hubungan banding lurus dengan jarak pita terang pusat dengan pita terang dan pita gelap selanjutnya yang terbentuk. Semakin besar jarak isi ke layar, maka akan semakin besar pula nilai Y atau jarak dari terang pusat ke pola gelap selanjutnya. Ya, betul ya. Kasih tepuk tangan dulu buat Akur. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini Ibu sediakan grafik hubungan antara jarak celah layar dengan pola apa yang kita lihat? Dengan pola terang yang terbentuk. Nah, bisa dilihat di sini. Tadi kalian kan memvariasikan apa? Jarak. Jarak celah. Jarak celah layar kan? Ya. Ada berapa tadi itu? Ada 3. berapa aja tadi itu? 0,5. Nah, di sini kita bisa lihat, kita fokus aja pada jarak terang pusat ke pita gelang pertama. Berarti dari sini ke sini. Tadi kalian ukurnya kan? Nah, bisa dilihat ketika jaraknya 0,5, jarak pita terang pusat ke gelang pertama itu berada di antara 0,002 sampai dengan 0,03. Berarti sekitar berapa? Tadi data pengamatan 0,05. Nah, ya. Nah, kemudian ketika jarak celah layarnya itu besar menjadi 1 meter ya. Iya. Nah, dapat dilihat di sini jarak pita terang pusat ke gelang pertama itu berapa? Kalian? 0,05. Berarti jarak pita terang pusat pertama pada jarak yang pertama itu lebih kecil daripada jarak yang kedua, karena
jarak celah layar pada percobaan yang pertama itu apa ya, lebih kecil daripada jarak yang kedua gitu. Nah, makanya jarak kita terang pusat ke kedua pertama juga apa lebih kecil gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk materinya. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi sama refleksi. Di sini ada 2 soal pilihan ganda. Kalian boleh scan di sini atau ibu kirimkan di grup saja. Ini bisa di juga. Bisa. Udah masuk ke Google Form? Udah. Coba. Sekarang kalian silakan diisi saja secara mandiri dan kerjakan dengan jujur. 2 soal. Ya, 2 soal pilihan ganda. Sudah. Oke anak-anak, kalau kalian sudah mengerjakan evaluasi sama refleksinya, di situ kan sudah ada skor nilainya. Nanti ibu akan kirimkan juga rekapan nilainya. Nah, untuk yang benar semua soal, karena di situ ada 2 soal, kita nanti akan mengerjakan latihan soal bareng-bareng gitu ya. Siapa ibu? Kemudian untuk yang nilainya belum belum maksimal gitu, belum benar semuanya atau baru benar 1 gitu. Nah, nanti kita akan mengerjakan latihan soalnya yang sama kayak itu. Kemudian nanti dibantu sama temennya yang udah nilainya bagus ya. Oke, tunggu ya. Ya, nanti dikumpulin soal jawabannya ke ibu ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada pembelajaran kali ini mengenai distraksi gelombang cahaya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai interferensi dari gelombang cahaya. Jadi kalian mulai sekarang bisa mempersiapkan untuk mulai membaca-baca dari materi interferensi gelombang cahaya. Siap ya? Siap, Bu. Oke. Alhamdulillah, kita akhiri saja dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.